Bukan kursimu, bentak ayah tiriku. Saat itu aku berusia 11 tahun. Pelayan baru saja membawa tagihan rep 35 juta dari sesi testing anggur impor mahalnya. Koto-koto penolakan itu akan menghantuiku selama puluhan tahun. 20 tahun kemudian, wajahnya memucat saat aku mendorong amplop tebal ke atas meja ruang rapat. Pria yang dulu menolakku duduk di mejanya kini akan kehilangan segalanya. Beberapa hutang memang butuh waktu untuk ditagih, tapi selalu ada waktunya. Inilah cara aku menagih milikku. Namaku Alia Pratiwi, dan sejak kecil aku belajar bahwa beberapa meja memang tidak diperuntukkan bagiku. Pertama kali aku mendengar koto-koto itu, bukan kursimu. Aku baru 11 tahun, berdiri di ruang makan pribadi T.O. Heritage di Senayan, Jakarta. Udara dipenuhi aroma kayu ek tua dan kemewahan, koyo akan kekayaan yang membuat orang lupa sopan santun. Ayah tiriku, Pak Darmawan Nugroho, menyewa seluruh ruangan untuk opo yang dia sebut makan malam bisnis. Meski semua orang lebih tertarik pada botol anggur impor ribuan dolar daripada bisnis sungguhan. Aku dibawa serta karena babysitter berhalangan. Ibu bilang aku bisa duduk diam di ujung meja dan tak ada yang memperhatikan. Dia salah besar. Saat aku menarik kursi terakhir di meja untuk 12 orang, suara Pak Darmo memotong presentasi sommelier seperti pisau tajam. Bukan kursimu. Semua percakapan berhenti. Tangan ahli anggur membeku di udara. Bahkan nyolo lilin seolah berhenti berkedip. Tak ada tempat lain, bisikku, tangan masih memegang sandaran kursi. Rahang Pak Darmo mengeras seperti saat laporan keuangan mengejawaan. Dia memakai kemarahannya seperti jas Armani mahalnya, dirancang untuk mengintimidasi. Kalau begitu berdiri saja. Ibu, istrinya yang sudah 3 tahun, menatap gelas anggurnya seolah menyimpan rahasia alam semesta. Dia ahli dalam buta selektif terhadap cara Pak Darmo memperlakukanku. Bagaimanapun, dia telah pindah dari apartemen sempit di pinggiran ke rumah mewah di Pondok Indah. Harganya adalah harga diri putrinya, dan dia anggap itu murah. Jadi aku berdiri selama 2 jam 47 menit. Berdiri menempel dinding seperti gantungan baju, sementara rekan bisnis Pak Darmo tertawa keras dan memuji anggur. Aku tak diizinkan mencicipi, tak masalah karena aku tak mau. Aku melihat ibu menikmati foie gras impor, tak pernah menoleh ke arahku. Aku melihat Roko, anak Pak Darmo dari pernikahan sebelumnya, bersantai di kursinya seperti pemilik, karena memang di dunianya dia pemilik. Staf pelayan memperhatikan tentu saja. Seorang pelayan muda, mungkin awal 20-an, terus menatapku dengan simpati saat membawa hidangan penutup berbentuk arsitektur coklat dan daun emas. Dia mencoba diam-diam menarik kursi dari ruangan lain untukku. Pak Darmo langsung melihat. Kami tidak butuh itu. Nodo suaranya bisa membekukan sampanye. Benar kan, Alia? Apa yang harus kukatakan? Kakiku sakit di sepatu patent leather yang ibu beli khusus untuk makan malam ini. Perutku keroncongan karena terlalu gugup makan siang. Aku melihat pengunjung lain menunjukku melalui pintu kaca, berbisik tentang gadis yang dipaksa berdiri seperti pelayan. Yo, Pak, jawabku. Pelayan mundur, tapi sebelumnya menyodorkan roti makan malam hangat dalam serbet. Aku makan perlahan, mencoba membuatnya bertahan lama, merasakan kebaikan dalam setiap suapan. Saat tagihan datang rp 35 juta, aku melihat jelas saat folder kulit itu lewat. Pak Darmo memamerkan kartu kredit perusahaan. Harga untuk bisnis, katanya tertawa seperti koin jatuh ke piring koleksi. Kami keluar melalui restoran utama, tangan Pak Darmo posesif di punggung bawah ibu. Roko mengikuti sambil bermain game di ponsel. Aku berjalan di belakang, tak terlihat seperti biasa. Tapi saat melewati meja hostes, pelayan muda itu ada di sana. Dia menekan sesuatu ke tanganku,
Sebuah trufle coklat dalam foil emas, jenis yang biasa diberikan bersama tagihan. Setiap orang berhak punya kursi di meja, bisiknya. Aku menyimpan foil itu di kotak perhiasan selama bertahun-tahun, lama setelah coklatnya habis. Pengingat bahwa tidak semua orang di dunia menganggapku tak berharga. Perjalanan pulang di Mercedes Pak Darmo sunyi kecuali musik klasik Vivaldi yang selalu diputarnya. Aku duduk di belakang dengan rokok yang menguasai 2/3 kursi. Melalui jendela gelap, aku melihat Jakarta malam berlalu, ribuan lampu jendela di ribuan gedung, masing-masing berisi orang yang mungkin punya kursinya sendiri. Malam itu, setelah semua tidur di rumah Pondok Indah yang wangi uang baru dan polis furnitur, aku menyelinap ke dapur. Aku menyiapkan tempat untuk diriku sendiri di meja sarapan, pelacemat, serbet, semuanya. Lalu duduk di kursi sendiri dalam kegelapan, makan roti selai kacang buatanku sendiri. Rasanya seperti pemberontakan. Sejak malam itu, bukan kursimu menjadi kalimat favorit Pak Darmo untukku. Bukan kursimu dimakan malam Natal, aku makan di dapur. Bukan kursimu di foto keluarga, aku pegang kameranya. Bukan kursimu di wasiat, aku dengar dia bilang ke pengacaranya. Setiap penghinaan, setiap penolakan, setiap kali aku dipaksa berdiri atau duduk di lantai atau makan sendirian, aku ingat. Aku catat setiap penghinaan seperti akuntan mencatat kwitansi, menyimpannya untuk audit masa depan. Pak Darmawan Nugroho pikir dia mengajarkanku tempatku. Padahal dia mengajarkanku kesabaran. Gadis yang bayar tagihan, begitu Pak Darmo memanggilku saat remaja. Selalu dengan snare yang membuatnya terdengar seperti hinaan daripada pengakuan kerja keras. Usia 14 tahun, aku sudah punya 3 pekerjaan paruh waktu, mengasuh anak tetangga lantai 3, jalan-jalan anjing setengah kompleks, les matematika anak kecil, opo sojo yang bayar cas dan bikin aku keluar dari rumah Pondok Indah. Setiap rupiah masuk rekening tabungan yang kubuka dengan tanda tangan palsu orang tua. Telerban, seorang wanita baik bernama Bu Marie, tak pernah tanya kenapa gadis 14 tahun butuh rekening sendiri. Mungkin dia lihat sesuatu di mataku yang bilang ini soal bertahan hidup, bukan uang jajan. Sementara rokok dapat majbuk baru saat ulang tahun, aku tabung 6 bulan untuk beli laptop bekas dari Pegadaian. Rokok mengeluh teriak John spray di sekolah boarding, aku menambal celana jean sampai tambalan punya tambalan. Ibu kadang selipkan rp 20.000 saat Pak Darmo tak lihat. Uang rasa bersalah yang kuambil tanpa bangga tapi dengan praktis. Pencerahan sejati datang saat kelas di Gosmo. Rokok gagal di sekolah persiapan ketiganya, kali ini karena bayar orang lain ikut ujian SAT. Pak Darmo panik cari sekolah lain yang mau terima donasi besar untuk tutup mata terhadap kelemahan akademik anaknya. Obrolan meja makan malam itu sangat mencerahkan. Rp 600 juta setahun, gumam Pak Darmo sambil potong ribiye. Plus donasi Rp 300 juta. Anak itu harus menghargai opo yang aku lakukan. Rokok hanya mengangkat bahu di kursinya, seperti biasa. Aku hitung di kepala, Rp 900 juta setahun untuk pendidikan yang rokok anggap remeh. Sementara aku dapat nilai sempurna di sekolah negeri sambil kerja 20 jam seminggu di supermarket. Amarahku memboro sampai aku minta izin keluar sebelum bicara, yang bikin aku diusir total. Malam itu aku putuskan, kalau Pak Darmo tak investasi pendidikanku, aku investasi diri sendiri. Aku belajar seperti hidupku bergantung padanya, karena memang begitu. Buku persiapan dari perpustakaan, tes latihan dicetak kertas daur ulang, video Khan Academy di laptop tua, yang ngorok kalau banyak tab. Bu guru konselor, Bu Jen, satu-satunya orang dewasa yang sadar aku odo, tinggal setelah jam sekolah bantu aplikasi kuliah. Kamu yakin orang tuamu tak akan bantu? Tanyanya lembut sambil review formulir bantuan keuangan. Ayah tiriku bilang aku bukan investasi bagus. Suaraku tetap tenang.
Aku sudah belajar emosi bikin orang dewasa tak nyaman. Surat penerimaan dari Universitas Gadjah Mada datang Selasa. Beasiswa penuh, uang kuliah, asrama, bahkan uang saku buku. Aku duduk di teras rumah Pondok Indah, pegang surat itu seperti emas, lihat langit Jakarta ungu senja. Ibu menemukanku 1 jam kemudian. Sayang, kamu menangis. Aku tak sadar air mata jatuh diam, aku diterima full ride. Untuk sesaat dia jadi ibuku lagi, bukan Nyonya Darmawan Nugroho. Aku sangat jauh, kataku. Itu maksudnya. Dia tersentak tapi tak bantah. Kami berdua tahu kenapa aku pilih kampus sejauh skor tesku bisa bawa. Dia tak akan datang wisuda, dia peringatkan. Dia tak diundang. 3 bulan kemudian aku berdiri di foyer dengan 2 koper dan tiket satu arah ke Yogyakarta. Pak Dharma di kantor, Roko tidur mabuk. Hanya aku dan ibu. Kamu bisa tinggal, katanya tanpa keyakinan. Pindah ke tempat dekat setelah setahun. Tidak, jawabku. Aku tak bisa. Dia cium keningku cepat, gugup seolah takut Pak Dharma lihat. Jadi luar biasa, bisiknya. Aku sudah luar biasa. Hanya tak ada yang memperhatikan di rumah itu. Taksi menjauh dari pinggir jalan, aku tak menoleh. Aku punya pesawat, asrama, dan akhirnya kursi di meja yang benar-benar menginginkanku. Pak Darmawan Nugroho mengajarkanku aku tak layak duduk di mejanya. Yang dia lakukan sebenarnya mengajariku membangun meja sendiri. Universitas Gadjah Mada adalah segalanya yang rumah Pondok Indah bukan. Jujur, tanpa pretensi, menilai aku dari prestasi bukan rekening ban. Kamar asramaku dengan teman sekamar, anak petani dari Jawa Tengah, tak pernah dengar nama Darmawan Nugroho atau kerajaan properti dan impor anggurnya. Anonimitas itu rasanya lebih enak daripada anggur koleksinya. 4 tahun aku tenggelam dalam studi akuntansi dan keuangan, minor hukum pidana, kombinasi aneh yang bikin dosen angkat alis. Tapi aku punya alasan. Sementara Roko gagal di kuliah keempatnya, email ibu update. Aku bangun sesuatu yang Pak Dharma tak pernah kira aku mampu, masa depan sepenuhnya bebas dari uangnya. Lulus cum laude dengan tawaran kerja 3 perusahaan. Aku pilih posisi auditor internal di Medi Surya Parma di Jakarta Jod. Gaji tak tertinggi, tapi fokus mereka podo etika bisnis dan akuntabilitas keuangan bicara padaku. Mungkin ini pertanda. Apartemen pertamaku studio kecil sampai aku bisa sentuh kedua dinding kalau rentang tangan. Tapi milikku. Nomo dikontrak. Uangku bayar sewa. Aku makan malam di meja lipat kecil dari toko barang bekas. Setiap malam aku duduk di kursi sendiri. Telepon mulai 6 bulan setelah kerja baru. Alyo, sayang, suara ibu selalu bawa nada putus asa dibungkus ceria palsu. Roko lagi kesulitan pinjaman mahasiswa. Tentu saja. Meski Pak Dharma kaya, Roko punya utang pribadi karena hidup melebihi tunjangan. Aku kirim sekali, 2 kali, lalu bulanan. Aku lihat tabunganku menyusut sementara Roko posting foto jam tangan baru, meja vape, liburan ke Bali. Tapi aku terus kirim. Bukan untuk Roko. Bukan bahkan untuk ibu. Aku kirim karena setiap cek adalah bukti, setiap transfer tercatat rapi. Setiap permintaan disimpan di folder dukungan keuangan keluarga. Di Medi Surya Parma aku belajar bagaimana uang bergerak, bagaimana disembunyikan, dipalsukan. Semakin aku belajar, semakin aku lihat sidik jari Pak Dharma di semua bahan pelatihan. Promosi jadi senior auditor datang dengan kenaikan gaji dan akses info sensitif. Juga undangan gala amal tahunan perusahaan. Tasting anggur yang bikin perutku mual. Kamu akan suka, koto atasan Patricia. Pak Darmawan Nugroho selalu jadi host, dia dibuat kami. Koleksi anggurnya legendaris.
Ruangan berputar. Pak Darmawan di Board Medisuryo Barmo. Aku tarik struktur perusahaan. Di sono tertulis, Darmawan Nugroho, anggota Board, Ketua Divisi Amal. Ironi tajam sekali. Malam itu aku telepon ibu. Kenapa kamu tak bilang Pak Darmo di Board Medisuryo? Aku tak tahu kamu kerja di sono. Dia tak tahu aku kerja di sini. Dia tak pernah tanya tentangmu. Pengetahuan itu duduk di perutku seperti batu. Setiap hari aku masuk kantor, aku masuk kerajaan Pak Darmo. Tapi sekarang aku punya akses, informasi resmi tentang bagaimana Pak Darmo gerakan uang. Profesor akuntansi forensik pernah bilang auditor terbaik berpikir seperti penjahat. Aku paham Pak Darmo lebih baik dari siapapun. Aku pernah tinggal di rumahnya. Sekarang aku punya alat. Pemburu akan jadi buruan, dan dia tak akan lihat aku datang. Karena di dunia Pak Darmo, aku masih gadis yang tak layak kursi. Bendera merah pertama muncul Kamis sore di laporan pengeluaran triwulanan. Rp 250 juta V konsultasi ke Nugroho Vineyard Experiences Lodge. Nomo mirip vendor resmi, tapi perusahaan baru Pak Darmo sendiri. Aku telusuri. Pola muncul, tasting anggur yang tak pernah terjadi. Lelang amal di Mono Medisuryo beli koleksi anggur Pak Darmo dengan harga mahal lalu donasikan kembali ke yayasan yang dia kontrol. Aku kerja lembur setiap malam menelusuri jejak uang seperti remah roti di hutan keuangan. Patricia tanya, lagi teliti yo? Aku jawab, hanya teliti. Tapi aku sudah punya 5 miliar transfer, mencurigakan ke perusahaan bayangan Pak Darmo. Joe Richard Winters beri aku mandat resmi selidiki divisi amal. Kami butuh review independen dari orang yang tak punya hubungan pribadi dengan Board. Aku terima dengan tenang luar, tapi hati berdegup. Ini mandat resmi selidiki departemen yang Pak Darmo pimpin. Akhir pekan itu ibu telepon, suara tegang. Pesta pertunangan rokok bulan depan. Pak Darmo minta kamu datang. Aku bohong, aku pikir-pikir. Tapi aku tahu ini jebakan. Dep Dive mulai Senin. Aku bangun kasus seperti jaksa siap sidang. Setiap kwitansi, setiap transfer, setiap invoice digelembungkan. Pola elegan sederhana, Pak Darmo atur acara amal wine via Medisuryo, beli anggur pribadinya dengan harga tinggi pakai dana perusahaan, skim persentasenya, lalu rite of pajak ganda. Pagi pertemuan, aku pakai setelan terbaik, cetak dokumen triple, bawa USB terenkripsi. Email datang 1 jam sebelum, pindah ke ruang konferensi Pak Darmo suka view-nya. Aku datang lebih awal, pilih kursi tengah meja. Bukan kepala, bukan ujung. Aku bukan 11 tahun lagi. Aku susun dokumen rapi. Lalu tunggu. Pintu terbuka tepat jam 2 siang. Pak Darmawan masuk seperti milik ruangan itu. Dia tambah gemuk, wajah merah karena terlalu banyak wine, tapi matanya sama dingin biru yang kuingat. Dia lihatku tanpa kenal. Kamu dari tim Patricia? Alia Pratiwi, senior internal auditor. Sesuatu berkedip di wajahnya. Dia duduk di kepala meja. Mari cepat, aku odo tasting jam 4. Aku tersenyum tipis. Tentu. Kita mulai dari invoice Nugroho Vineyard Experiences, atau langsung ke harga lelang digelembungkan. Ruangan hening. Wajah Pak Darmo memerah burgundi yang kuingat dari kecil. Aku tak paham maksudmu. Aku dorong dokumen pertama. Aku tak mengimplikasikan opo-opo, Pak. Aku mendokumentasikan. Tagihan Rp 35 juta datang ke apartemenku 2 minggu kemudian. Bukan pos, tapi rokok datang Jumat malam bau whisky dan hak istimewa. Kamu diundang makan malam wine eksklusif Pak Darmo besok di Wak Heritage. Ruangan yang sama. Aku hampir tertawa karena puisi nasib. Aku sibuk.
Kakinya blok pintu. Dia bilang kamu harus datang. Dia bilang sudah review audit amalmu. Aku terima undangan. Malam berikutnya aku kembali ke Wak Heritake pakai dress hitam sederhana. Ruangan tak berubah. Pak Darmo duduk di kepala, rokok di kanannya. Aku duduk 3 kursi dari kiri, jarak aman. Sommelier mulai presentasi. 2015 Chateau Lafite, rep 12 juta per botol. Aku angkat tangan. Aku tak minum malam ini. Semua kepala menoleh. Pak Darmo tegang. Kamu bagian meja ini, kan? Aku lebih suka kepala jernih saat bahas bisnis, khususnya rep 5 miliar transfer mencurigakan. Seseorang jatuhkan garpu. Pak Darmo minta semua keluar. Saat kami bertiga, dia bersandar. Kamu berani sekali, Alyo. Aku hanya teliti. Aku tunjuk foto invoice. Pembayaran ini seharusnya beli insulin untuk klinik di Jawa Tengah. Malah beli Bordeaux 1982 untuk koleksimu. Masker Pak Darmo jatuh. Opo maumu? Wang. Promosi. Sebut harga. Aku mau kamu lihat aku. Gadis yang kau abaikan, kau anggap furnitur. Aku yang temukan setiap kwitansi, telusuri setiap transfer. Aku yang dokumentasikan setiap kali kau pilih keserakahan daripada kebutuhan orang lain. Aku berdiri, letakkan map. Kamu punya 48 jam resik dari Board sebelum mereka ajukan tuduhan resmi. Aku berjalan ke pintu, lewati dinding tempat aku pernah berdiri berjam-jam. Di belakang terdengar gelas pecah. Kamu tak tahu berterima kasih. Aku balik. Kamu ajari aku tak terlihat, perhatikan detail, dokumentasikan semua. Jadi sebenarnya aku harus berterima kasih. Kamu latih aku untuk momen ini. Senin pagi, Richard Winters dan Patricia sudah tunggu dengan agen Bu Sarah Kellerman. Dokumentasimu paling lengkap yang pernah kami lihat, koto agen. Aku jelaskan skema, lodge bayangan, double dipping charity, klaim asuransi palsu. Total kerugian rep 5 miliar, plus fraud asuransi. Bu Sarah bilang cukup untuk surat perintah penangkapan. Richard promosikan aku jadi direktur audit internal. Kamu pantas. Malam itu Pak Darmo telepon via roko, datang ke rumah Menteng sekarang. Aku datang. Mereka tawarkan rep 15 miliar untuk diam, aku tolak. Ini bukan soal uang. Aku tunjuk email dari klinik desa yang kekurangan obat karena dana mereka dicuri. Kamu curi dari orang yang butuh insulin, vaksin, obat asma anak. Aku rekam semuanya. Besok pagi pukul 6, datang. Pak Darmo ditangkap di rumah mewahnya. Di rapat board darurat, aku presentasikan bukti di layar. Semua tangan angkat untuk pecat dia. Security antar dia keluar, tangan diborgol. Kursi yang kamu duduki, katanya Venom, kau tak akan pernah pantas. Aku bersandar di kursi kulit. Aku pernah berdiri di banyak dinding. Setiap menit itu aku belajar cara operasimu, kelemahanmu. Kursi ini pas sekali. Ternyata kalau kau dapat tempat dengan usaha sendiri, kursinya lebih nyaman. 6 bulan kemudian aku di kantor sudut baru, direktur usia 30 tahun. Klinik-klinik dapat restitusi 3 kali lipat. Roko datang minta kerja, aku beri posisi entry level dengan syarat bersih. Ibu pindah ke apartemen sederhana di pinggiran, mulai hidup baru tanpa Pak Darmo. Malam itu aku buka botol Chateau Lafite yang sama. Rasanya kompleks, layak harganya. Aku minum 1 gelas, tuang sisanya ke wastafel. Beberapa warisan terlalu pahit untuk disimpan. Pak Darmawan Nugroho menghabiskan hidup mengumpul anggur dan kekuasaan. Dia salah. Kekuasaan merusak.
Yang benar-benar bertambah nilai seiring waktu adalah kesabaran, kebenaran, dan kepastian keadilan yang lambat tapi tak terhindarkan. Aku daur ulang botolnya dan tidur nyenyak. Besok ada kasus baru. Tapi malam ini aku tidur di tempat tidurku sendiri, di rumahku sendiri, dibayar dengan uang bersihku sendiri. Gadis yang pernah ditolak kursi kini bangun meja sendiri. Dan di meja ini, semua orang dipersilakan duduk, khususnya mereka yang pernah dibilang tak boleh.